Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Ibu Umi. Selamat siang Bu Desi. Iya, senang sekali ya Bun kita bisa Alhamdulillah. hadir di Kendari. Di sini kita akan melakukan monitoring dan evaluasi pada daerah sasaran program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia untuk tingkat SMP tahun 2022. Ibu Umi, nama lengkapnya Ibu siapa nih? Umi Salma, Iya, saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kendari. Baik Ibu, mungkin tidak panjang lebar ya, kita ingin melakukan tindak lanjutnya bagaimana tentang pelatihan atau diklat yang sudah dilakukan oleh IGI. Iya, baik. Untuk kemarin di Kepala Sekolah itu ada materi tentang manajerial dan materi tentang supervisi. Di manajerial itu tentang kepemimpinan, kemudian juga itu ada kepala sekolah sebagai pengembang, kepala sekolah sebagai pemimpin, dan implementasi dari kepemimpinan itu sendiri. Terkait hal tersebut dilanjutkan dengan pastinya melakukan supervisi ya Bu. Iya. Supervisi itu ada pendekatannya bagaimana, teknik supervisi itu sendiri, kemudian juga model supervisi yang dilakukan oleh Ibu sebagai kepala sekolah. Iya. Ada beberapa pertanyaan nih. Iya. Kita santai saja ya Bu. Di sini sudah kan Ibu kemarin mengikuti diklat. Setelah mengikuti diklat, mungkin apa saja hal yang sudah Ibu pahami? Ya, kan kemarin itu ada manajerial ya, kemudian supervisi. Jadi bagaimana kepala sekolah dalam mengembangkan diri dalam hal kompetensi manajerialnya, kemudian kompetensi supervisi. Dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber, ada materi yang belum dipahami, Bu? Untuk keseluruhan sih semuanya sudah paham gitu. Iya, Hanya memang perlu pengembangan lagi gitu. Dari apa yang kami peroleh kemarin itu memang kami perlu pengembangan lagi. Iya. Dan ya bersyukur kami bisa diadakan pendampingan gitu. Terima kasih kepada IGI. Alhamdulillah IGI diberi kesempatan oleh kementerian untuk melaksanakan program ini. Kalau boleh tahu Ibu sudah berapa tahun jadi kepala sekolah di sini? Di sini tuh dari Februari 2021, berarti 1 tahun 8 bulan ya. Iya, 1 tahun 8 bulan. Ada berapa guru di sini, Bun? 49. Oh, lumayan ya Bun ya, 49 guru. Siswanya? Siswa 800. 800, hampir 1000. Nah, kan tadi ada diklat materinya tentang manajerial dan supervisi. Untuk guru-guru sendiri diberi materi tentang literasi, numerasi, dan profil pelajar juga ada kan Bu. Untuk di sekolah Ibu bagaimana pelaksanaan tentang literasinya? Ya. Kalau untuk literasi numerasi termasuk profil itu kan terintegrasi di setiap mata pelajaran. Nah, tidak hanya di kelas 7 karena kalau dilihat dari kurikulum Merdeka itu kan hanya kelas 7. Tetapi literasi numerasi itu juga terintegrasi di kelas 8 dan kelas 9. Jadi semua terintegrasi di setiap mata pelajaran. Iya, semua sudah terintegrasi di kelas 7, 8 dan 9. Iya. Menurut Ibu, apakah diklat yang sudah dilakukan tersebut meningkatkan literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila itu sendiri? Ya, kalau saya dan seluruh warga di sini ya, alhamdulillah dengan kegiatan itu dia meningkatkan baik literasi maupun numerasinya. Walaupun memang untuk saat ini belum bisa kita lihat berapa persen peningkatan itu, tetapi kalau saya sih memang optimis itu akan meningkat. Iya, bisa diberi contoh Ibu kegiatan literasi yang sudah dilakukan di sekolah? Kalau kegiatan literasi ya dari membaca di kelas itu ya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu juga masuk dalam program literasi. Lalu kemudian di setiap hari Jumat itu mereka mengadakan baca yasinan gitu ya. Jadi Jumat itu setelah sholat duha dilanjutkan dengan baca yasin. Lalu kemudian di setiap momen sebenarnya. Lalu untuk numerasinya itu terintegrasi di setiap soal atau setiap pembelajaran oleh guru mata pelajaran itu memang sudah ada dalam program kami
bahwa setiap guru mata pelajaran literasi dan numerasi itu diterapkan dalam semua mata pelajaran dan semua kegiatan gitu. Untuk implementasi dalam kegiatan siswa untuk numerasi itu bisa saya berikan contoh ketika mereka berbelanja di kantin. Nah, untuk berbelanja di kantin itu kan misalnya dia punya uang Rp5.000. Lalu untuk Rp5.000 ini dia bisa membelikan apa saja gitu. Kalau misalkan membeli roti hanya satu potong roti Rp5.000 hanya dapat satu, mungkin dia akan bisa berpikir, oh saya kalau beli yang ini harga 1.000, lalu beli yang sana lagi harga 2.000 bisa dapat berapa gitu. Jadi mungkin itu untuk implementasi penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik untuk di lingkungan sekolah. Iya, baik Ibu. Ternyata memang literasi dan numerasi ini sangat diperlukan untuk anak-anak kita sekarang ya Ibu ya. Iya. Balik lagi nih Ibu tentang Ibu sebagai kepala sekolah. Tentunya itu ada manajerial, memanage. Menurut Ibu bagaimana manajerialnya? Nah, kalau untuk kegiatan manajerial di sekolah dalam penyusunan program ini ya, untuk penyusunan program dulu saya namanya kan ada tim ya, di sekolah ini kan ada tim, jadi semua warga dilibatkan, mulai ke pengawas pembinanya, kemudian komite, lalu kemudian guru ya, tenaga pendidikan dan peserta didik juga dilibatkan dalam hal penyusunan program. Nah, ini sehubungan dengan bagaimana terlaksananya program itu dan didukung oleh warga. Ya, itu dia dimulai pertama kali itu membentuk tim, lalu kemudian setelah itu kami rapatkan, lalu kemudian program apa yang akan kami laksanakan di sekolah ini. Itu pun juga tergantung kalau misalkan program yang akan dilakukan ini berhubungan dengan dana, tentu itu berhubungan dengan berapa dana yang ada di sekolah, ya, bukan hanya dari dana BOS, tetapi adakah yang bisa didukung oleh orang tua siswa. Iya. Oh, jadi di sini melibatkan orang tua siswa juga pastinya Bu ya? Iya. Tapi itu kan namanya artinya orang tua siswa tergantung mereka punya kemampuannya di sisi mana. Gitu. Jadi kita tidak ada unsur paksaan, termasuk dalam bagaimana musola ini kami bangun gitu ya. Jadi setiap hari Jumat itu siswa ada sedekah Jumat. Jadi tidak ada batasan bahwa dia mau sedekah berapa gitu. Jadi tidak ada bentuk berapa nominal yang akan mereka sedekahkan. Jadi tergantung mereka punya kemampuan dan keikhlasan. Jadi mereka mau 1.000, 2.000 itu tergantung siswa. Masuk ke profil pelajar Pancasilanya itu pastinya ya Bu. Jadi anak-anak memang sudah bagaimana mereka menjadi seorang pelajar yang memang berjiwa Pancasila. Udah tadi manajerial, sekarang tentang supervisi. Bagaimana Ibu merencanakan supervisi di sekolah Ibu? Kalau supervisi tentunya dengan identifikasi. Pertama itu saya akan mengidentifikasi kira-kira apa yang akan disupervisi dalam guru-guru saya gitu ya. Tetapi sebelum itu juga saya membentuk tim. Jadi saya tentu tidak bisa bekerja sendiri dengan jumlah guru 49 orang. Nah, untuk mengefisienkan waktu, jadi saya membentuk tim dengan karena di sini guru juga terbatas, tidak mungkin dalam satu rumpun itu satu yang menangani. Jadi dalam beberapa rumpun, misalnya 2 rumpun bahasa Indonesia bahasa Inggris, satu guru senior. Jadi saya mengambil juga guru senior yang akan membantu saya dalam supervisi. Lalu kemudian kami duduk merembuk kira-kira apa yang akan kita supervisi di kegiatan ini. Sebenarnya kalau mengikuti instrumen itu kan sudah runut dari atas, tetapi setelah saya mengikuti program calon pengajar praktik, nah ternyata itu kita mensupervisi, membuka wawasan kami nih, bahwa dalam mensupervisi itu bukan secara keseluruhan, tetapi melihat apa yang dibutuhkan oleh guru. Jadi ketika masuk kelas ya, sebelum masuk kelas dalam kegiatan perencanaan itu, guru diwawancarai dalam apa ya, saya mau supervisi atau saya mau melihat dari sisi mana. Nah, guru akan menjawab apakah dari model pembelajarannya ataukah bagaimana dia mengelola kelasnya. Jadi tergantung guru mau tapi rata-rata setelah saya melakukan supervisi, saya tanya guru di awal, saya mau supervisi di sisi apa. Nah, jawaban guru semuanya saja Bu. Jadi mereka ingin mengetahui sejauh mana kemampuan mereka gitu. Luar biasa, guru-gurunya hebat, kepala sekolahnya pasti lebih hebat ini. Ya, insya Allah.
menerapkan diferensiasi berarti itu tadi ya Bu ya? Ya, tergantung kebutuhan gitu ya. Siap, bagus sekali. Ini tadi mungkin ada yang bisa disampaikan hal berbeda apa yang setelah Ibu mengikuti diklat? Ya, kalau yang semula artinya gini, sebenarnya itu sudah juga saya lakukan ya, tetap setelah mengikuti diklat membuat saya semakin ada semangat baru, ada semangat baru untuk melakukan kegiatan atau program ini dengan lebih artinya secara menyeluruh gitu ya. Kalau sebelum mengikuti diklat mungkin ya setengah-setengah gitu ya, semangatnya mungkin masih 60-70. Namun setelah mengikuti diklat ini ya semangatnya bisa full gitu ya. Jadi ada semangat baru yang datang ya dari organisasi ini gitu. Penguatan gitu ya, Iya, Bu, ada ya? penguatan gitu ya. Iya. Nah, untuk siswa sendiri Ibu bagaimana? Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diklat? Kalau saya lihat perkembangan ini ya, karena memang saya juga mengamati gitu ya, mengamati bagaimana perkembangan anak didik saya. Nah, ini tentu berdampak dari guru ya, dari guru, bagaimana cara guru di kelas. Nah, ini berdampak kepada peserta didik gitu. Dan alhamdulillah saya lihat memang ada kemajuan gitu, ada kemajuan. Insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Gitu. Siap. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ada kendala nggak saat mengikuti diklat ini? Nah, alhamdulillah tidak. Kalau menurut saya sih tidak ada kendala, dan insya Allah ke depan mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi bagaimana proses pendampingan dari program IG ya, karena kalau menurut saya sih sudah lumayan gitu ya. Insya Allah ke depan bisa lebih baik. Oke, kendala tidak ada berarti solusi aman nih Bu. Saran deh, saya minta saran. Iya, kayaknya tadi sudah dengan saran itu. Artinya bagaimana organisasi ini bisa lebih merangkul, artinya merangkul bukan hanya beberapa sekolah gitu. Mungkin ini saya pikir mungkin hanya dalam bentuk sampel atau apa, tapi menurut saya mengapa tidak semua gitu ya. Kenapa tidak semua sekolah gitu, jangan hanya beberapa gitu. Nanti kita sampaikan ya. Insya Allah bisa 100% untuk di Kota Kendari. Masya Allah, luar biasa. Oke, ini kita rasa cukup ya Bun ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak. Terima kasih atas kesediaannya sudah diterima. Terima kasih di Bu sini. Desi sudah artinya dengan komunikasi seperti ini saya merasa ada menambah semangat ya, menambah lagi kayaknya dari 100 bisa 100 gitu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, demikian wawancara kita dengan Ibu Umi Salma selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Kendari yang saat ini menjadi sekolah sasaran program organisasi penggerak Ikatan Guru Indonesia tingkat SMP tahun 2022. Salam IGI, sharing and growing together. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.